hadirat Tuhan itu powerful sekali. Saudara bisa aja giat pelayanan, kerja keras, banting tulang, tapi kalau tidak ada hadiratnya, efektivitasnya akan kecil sekali. Pemimpin yang besar, dia hidupnya merupakan jawaban, penggenapan janji Tuhan kepada pemimpin yang lain. Selalu pilih hikmat, selalu kejar hikmat. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. You will sustain, terus di jalurnya Tuhan kalau terus belajar. Saya beri judul pasal 7, pasal 8 ini adalah All Mine to Give. Ya, kita akan lihat bahwa Salomo di masa-masa pada saat rohaninya bagus, prinsip kepemimpinannya adalah seperti jembatan. Semua yang dia ada, dia berikan, baik kepada pendahulunya, pada pemimpin lain, maupun pada penerus-penerusnya. Ayat yang menjadi pusat daripada pasal ini ya ada di pasal 8 ayat 10 dan 11. Di puncak perayaan itu, pada saat puncak segalanya adalah pada saat tabut perjanjian masuk ke kemah, ke ruang mahasuci, ditaruh di ruang mahasuci, kemudian para imam yang ngangkut itu keluar dari ruang suci ya. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, maka datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan untuk berdiri dengan tegak pun imam-imam, hamba-hamba Tuhan tidak ada yang mampu karena hadiratnya yang kudus, yang luar biasa memenuhi rumah Tuhan. Ini adalah puncak daripada semua perjalanan Abraham dari Ur Kasdim sampai titik ini. Semua digenapkan, tidak ada satupun janji yang tidak digenapkan. Puncaknya waktu tabut Tuhan, lambang hubungan Tuhan dengan Israel, ditaruh di ruang mahasuci. Imam-imam keluar semua, mau meneruskan ibadahnya, mau meneruskan kebaktiannya, hadiratnya turun. Nah, kalau saya ditanya, apa yang saya rindukan, saya ingin ngalami seperti ini. Once in a lifetime. Mungkin orang selama hidup 80 tahun tidak pernah ngalami hadirat Tuhan yang seperti ini. Hadirat yang seperti ini dibayar berapapun juga tidak bisa. Ya. Pada saat hadiratnya itu turun, orang tidak mampu berdiri karena kekudusannya begitu kuat. Ya, jadi saya harap kita semua punya kerinduan. Hadirat Tuhan itu powerful sekali. Saudara bisa aja giat pelayanan, kerja keras, banting tulang, tapi kalau tidak ada hadiratnya, efektivitasnya akan kecil sekali. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan, seperti orang Israel, sampai ke puncaknya, hadiratnya itu sungguh luar biasa. Nah, saya melihat di awal pasal 7, kita melihat blunder dari kepemimpinan Salomo yang kedua. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu kita bahas pasal 3 dan 4. Awal dari pasal 3 itu adalah blundernya yang pertama. Dikatakan Salomo menjadi menantunya Firaun. Ya, dia menikah dengan anaknya Firaun. Kita bahas 2 minggu lalu.
Tujuannya Salomo adalah menggenapkan janji Tuhan supaya kekuasaannya luas, damai, rakyatnya tidak perlu perang lagi. Tujuannya bagus. Tapi dia pakai hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Dia kawin sana, kawin sini, anaknya raja sana, anaknya raja sini. Jadi dia buat perdamaian dengan cara menikahi anaknya raja-raja kafir, raja-raja orang-orang yang menyembah berhala. Ya, nanti kita lihat di pasal 11 itu yang menjatuhkan dan menjerumuskan dia. Menarik di pasal pasal 3 ayat pertama itu yang terjadi. Ya, Pak, itu kekeliruan yang pertama. Herannya tidak ada yang menasehati dia. Nanti di pasal 11 ayat 1 disebutkan istri-istri inilah yang menjerumuskan, menjatuhkan Salomo. 4 pasal kemudian di pasal 7, ya, sudah baca di pasal 7 dikatakan bahwa Salomo bangun istananya selama 13 tahun. Kan lucu, heran juga kan, ditulis di awal pasal 7, Salomo membangun istana buat dirinya sendiri 13 tahun. Padahal dia bangun bait Allah 7 tahun saja. Bait Allah memang bangunan yang luar biasa indahnya, semua dilapisi emas, mungkin orang bilang harganya bisa aja 100 billion apa namanya dolar kalau hari ini, bangunan yang indah tapi sesungguhnya tidak terlalu besar, ya. Nah, kemudian dikatakan di pasal 7 di ayat 1 dan 2, Salomo membangun buat dirinya sendiri. Buat rumah Tuhan 7 tahun. Buat rumahnya sendiri dan rumah istrinya 13 tahun. Luas bangunan daripada bait Allah itu cuma 2.700 feet. Ya. Mungkin kalau dibagi 10 kira-kira 270 meter persegi, mungkin 250 meter persegi. Luas bangunannya rumahnya Salomo itu 4 kali lipat, ya, 11.250 feet. Ini berbeda dengan bapaknya, si Daud. Ya, kalau sudah perhatikan lagi di pertama kali di 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, Daud berkata kepada Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi dia ingin bangun sesuatu yang lebih bagus, lebih megah, lebih terhormat buat Tuhan. Itu jiwanya Daud. Salomo enggak. Dia memang bangun bagus, tapi dia bangun lebih bagus buat dirinya sendiri. Ya. 7 tahun selesai, dia bangun istananya 13 tahun. Luasnya 2.700, dia bangun buat istananya 11.000 square feet. Ya. Ditambah lagi, di sekitar istananya Salomo dibangun bangunan-bangunan megah lain. Mega construction saya bilang. Salah satunya buat istrinya, satunya buat dia, satunya buat apa namanya serambi Salomo kayak apa pilar-pilar untuk orang lewat, satu lagi untuk ruang pengadilan, satu lagi untuk ruang tahta. Jadi mestinya ada orang yang harusnya ngingetin dia, ini jiwanya kebalik dengan Daud. Tuhan harus dapat lebih bagus daripada yang buat dia sendiri. Tapi Salomo mungkin karena nasihat-nasihat yang keliru di sekitarnya, dia bangun yang lebih bagus buat dirinya dibanding buat Tuhan. Nah, sudah lihat keliling ya, banyak pemimpin-pemimpin kadang-kadang dalam suksesnya dipakai Tuhan, keberhasilannya, sudah kelihatan kesalahan-kesalahan kecil. Mestinya sudah kelihatan, di masa mudanya Salomo sudah kelihatan. Dia mulai pakai caranya sendiri, menikahi anaknya Firaun, nikahi anaknya raja siapa, pakai caranya sendiri. Akibatnya dia jatuh, tapi tidak ada yang beritahu dia. Di pasal 7 sekali lagi, ya, dia bangun bagus buat Tuhan, tapi lebih bagus buat dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan rohnya Daud. Saudara, ngasih Tuhan, bangun untuk Tuhan lebih bagus atau untuk dirimu lebih bagus? Nah, mestinya kita punya orang sekitar kita yang ngingatin, ya, punya jiwa seperti Daud. Aku rasa tidak enak. Aku tinggal di tempat yang bagus, Tuhan kok tempatnya kayak gini? Apakah tempat apa namanya yang saya berikan buat Tuhan
Apakah itu lebih bagus daripada yang buat saudara sendiri? Itu pertanyaannya. Salomo ini tanda kedua. Pelajaran buat kita apa? Kita harus nolong jangan sampai pemimpin jatuh baru kita beritahu dan kita omongin. Ya di pasal 11 nanti. Tanda-tanda awal ini yang kita lihat harus kita sampaikan, kita tolong jangan sampai nunggu sampai pasal 11 kejatuhannya Salomo. Topik berikutnya adalah apa yang Salomo berikan untuk generasi-generasi ke depan. Nah, ini saya ambil dari doanya Salomo. Doa Salomo di pasal 8 itu doa yang paling panjang yang ditulis di Alkitab. Ya, doanya Salomo panjang sekali. Yang pertama, ya, dia ingin memberi hadiah kepada pemimpin-pemimpin kemudian dengan minta Tuhan berjanji. Ya, dia berdoa di bait Allah, dia berkata, Tuhan yang pertama, kalau kemudian hari ada orang Israel berselisih pendapat, si A bilang ini, si B bilang itu, dan mereka datang ke sini, ke rumah ini, ke tempat di mana nama Tuhan ada. Kiranya Tuhan menyatakan yang salah mana, yang benar mana. Jadi apa yang diminta Salomo? Salomo minta Tuhan tolong tegakkan keadilan di negeri ini. Kalau suatu negeri tidak ada keadilan, dia menuju kepada kehancuran. Ya, jadi dia berdoa, Tuhan hendaklah engkau dengarkan dari surga, memutuskan perkara hamba-hambamu ini. Hukumlah yang bersalah, timpal perbuatannya, bebaskan yang tidak bersalah. Jadi yang pertama dia memberi landasan, dia ngomong ke Tuhan, Tuhan berjanjilah engkau menolong bangsa ini supaya bertindak adil, tapi juga ngomong pada generasi berikutnya. Kalau kalian mau survive, harus bertindak adil. Kalau tidak tahu keputusan yang benar mana, datang ke tempat di mana Tuhan ada. Ya, berdoa di hadirat Tuhan. Nomor dua, Salomo berkata kalau nanti bangsa ini salah dosa, perang kemudian kalah, ditawan, dipenjara, dijadiin budak di negeri lain. Di tempat itu kemudian mereka sadar dan bertobat dan berdoa ngadep ke tempat ini. Kiblatnya ke Yerusalem. Kiranya Tuhan membebaskan mereka. Jadi Tuhan beri jalan kepada generasi berikutnya. Tuhan selalu siap untuk memberikan freedom, ya, kebebasan, pembebasan dari belenggu-belenggu musuh. Dikatakan di pasal 34, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah engkau berikan kepada mereka. Jadi, satu, Tuhan Salomo ingin Tuhan janji soal keadilan. Yang kedua, Salomo ingin Tuhan janji soal kalau ada pertobatan, bebaskan umatmu biar dia kembali ke tanah ini. Yang ketiga, Salomo berkata kalau nanti ada kekeringan, hujan tidak turun, ya, ada kelaparan, dan orang-orang kemudian berdoa di tempat ini. Mungkin karena dosa mereka, kesalahan mereka, sehingga mereka kekeringan, tidak ada hujan sekian tahun. Kiranya Tuhan mendengar. Dikatakan ayat 36, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan engkau kiranya memberi hujan kepada tanahmu, yang telah engkau berikan kepada umatmu. Jadi yang nomor tiga, Salomo minta Tuhan janji bahwa kalau umatnya itu hatinya benar, engkau berikan panen, engkau beri providence, engkau peliharakan hidup mereka. Ya, tidak kelaparan, tidak kekeringan. Yang keempat, kalau sampai ada hama, ada wabah, ada penyakit, ada pandemi, katanya Salomo, oleh karena dosa mereka, kemudian mereka berdoa menghadap tempat ini. Kiranya Tuhan mengampuni mereka dan memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka dan mengusir semua wabah. Ayat 39 pasal 8. Perlindungan dan kesembuhan yang Salomo minta Tuhan berjanji. Dan yang terakhir dikatakan di pasal 8 ayat 43. Minta supaya Tuhan janji meluaskan dampak dan pengaruh bangsa Israel. Dikatakan supaya semua ini, doanya ini semua, ya. Kenapa kok harus menghadap ke Yerusalem, kiblatnya harus berdoa di tempat ini, dimulai dengan pertobatan yang sungguh, dikatakan supaya seluruh bangsa di bumi mengenalmu.
dan takut akan engkau seperti umatmu Israel, serta mengetahui bahwa namamu diserukan di bait yang aku bangun ini. Jadi tujuannya semua ini, nanti bangsa Israel akan mengalami pandemi, akan mengalami perang dan kalah, akan mengalami kekeringan, akan mengalami macam-macam. Tapi kalau mereka datang ke Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan janji pemulihan ini, kesembuhan ini, perlindungan ini, berkat ini. Supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu Tuhan adalah Allah satu-satunya dan bertahta di tempat ini. Pemimpin yang hebat itu selalu memberi nilai tambah kepada pemimpin-pemimpin lain, bukan grogoti. Ya. Pemimpin yang jelek, dia grogoti pemimpin-pemimpin lain. Pemimpin yang hebat, dia memberi nilai tambah pada pemimpin-pemimpin lain. Nah, kita belajar dari hidupnya Salomo di pasal 7 dan pasal 8 ini. Yang pertama, kalau sudah perhatikan di pasal 8 ayat 20, Tuhan telah menepati janji yang dia firmankan. Aku telah bangkit sebagai pengganti Daud, ayahku, dan duduk di tahta Israel seperti yang Tuhan firmankan. Aku telah membangun bait bagi nama Tuhan Allah Israel. Ini janjinya kepada siapa? Janjinya kepada Daud, bukan kepada Salomo. Janjinya kepada Daud. Jadi Salomo menempatkan dirinya, aku ini adalah penggenapan, jawaban, pemenuhan daripada janjinya Tuhan kepada Daud, kepada pemimpin lain. Pernah enggak saudara berpikir bahwa apa yang saudara kerjakan, apapun itu, pelayanan, dimanapun juga, bisa jadi itu adalah penggenapan janji Tuhan untuk orang lain. Saudara adalah alat Tuhan untuk memberi afirmasi pada pemimpin lain bahwa Tuhan itu setia. Semua yang dijanjikannya digenapkannya. Bayangkan ini betapa bersyukurnya saya. Apa yang saya buat, mungkin yang saya sampaikan lewat beberapa kesempatan Bible study, khotbah, pelayanan yang lain, ya, menolong orang miskin, itu bisa jadi merupakan cara Tuhan memberi afirmasi pada pemimpin-pemimpin lain dan mengatakan bahwa semua yang aku janjikan, aku genapkan. Kali ini aku genapkan lewat Bambang. Lain kali lewat siapa dan segala macam. Jadi pemimpin yang besar, dia hidupnya merupakan jawaban, penggenapan janji Tuhan kepada pemimpin yang lain. Itu nomor satu. Nomor dua, banyak kali kita bicara soal pemimpin, bicara soal visinya pemimpin itu. Salomo berbeda. Ya, dia bicara soal visinya Daud. Bangun bait Allah itu bukan visinya Salomo. Itu visinya Daud dari dulu. Dia yang merancang, dia yang mengumpulkan emasnya, peraknya, tembaganya dikumpulkan dari dikit demi dikit, ya, sampai jadi banyak. Jadi ini visinya bukan visinya Salomo. Jadi yang ingin saya sampaikan, it's not always about your own vision. Seringkali kita begitu passionate dengan visi kita sendiri sampai kita lupa kadang-kadang Tuhan ingin kita menolong pemimpin lain mencapai, menggenapkan visi yang Tuhan berikan. Ya, pemimpin yang besar tidak hanya mikir visinya sendiri, ya kita perlu fokus dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, iya. Tapi ada kalanya, ada momen seperti Salomo, dia bekerja keras selama 7 tahun, ya, untuk menggenapkan visinya Daud. Supaya Daud dikatakan dia mencapai mimpinya, visinya untuk bangun bait Allah yang luar biasa. Walaupun dia sudah mati, tapi digenapkan lewat hidupnya Salomo. Yang ketiga, pemimpin yang hebat itu juga tidak hanya care dengan mimpinya sendiri. Tapi juga dia mendengarkan mimpinya pemimpin-pemimpin lain, kerinduannya pemimpin-pemimpin lain. Kalau semua pemimpin hanya mikir mimpinya sendiri, maka tidak ada kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita harus belajar mendengarkan mimpinya orang lain. Dan bagaimana saya bisa contribute untuk menggenapkan mimpinya Daud. Bagaimana saya bisa contribute menggenapkan mimpinya Musa, mimpinya orang lain. Sampai itu bisa terjadi. Ya. Nomor 4, pemimpin yang besar itu
merecognize, ya, mengaku bahwa dia berhutang kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang tidak hebat, dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari pemimpin sebelumnya. Ya. Pemimpin yang biasa-biasa, dia ingin menunjukkan prestasinya sendiri, ya, bahwa dia lebih hebat dari pendahulu-pendahulunya. Tapi pemimpin yang ilahi, yang hebat, dia recognize, dia menggarisbawahi, saya bisa mimpin hari ini karena pendahulu-pendahulu saya. Kalau sudah lihat di pasal 8 ini berapa kali saja Salomo mengatakan, oleh karena Daud ayahku, oleh karena Daud ayahku, oleh karena Daud ayahku. Minggu lalu kita bahas, kita ini bisa melihat lebih jauh dari pemimpin sebelum kita. Karena apa? Karena kita berdiri di atas pundak mereka. Jadi recognizing apa yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita sangat penting. Itu salah satu feature pemimpin yang hebat. Dan yang terakhir, yang kelima, pemimpin yang hebat itu meletakkan fondasi untuk pemimpin-pemimpin yang mendatang. Doanya Salomo itu fondasi. Sehingga orang bisa berkata, Tuhan sudah janji. Apapun yang terjadi kemudian hari, mau kalah perang, mau ada pandemi, mau kekeringan, kelaparan, apapun yang terjadi, fondasinya Tuhan sudah janji kalau kalian bertobat, berdoa di sini, atau menghadap tempat ini, akan ada pemulihan. Pemimpin, saudara dan saya ini jadi kayak jembatan. Apa yang ada pada kita, kita berikan kepada pemimpin lain, pendahulu-pendahulu kita maupun pemimpin setelah kita. Maka saya beri judul 78 ini, All Mine to Give. Semua yang Tuhan percayakan pada saya itu untuk dipersembahkan kembali kepada pemimpin lain. Yang sebelum saya, yang setelah saya, dan yang bersama-sama memimpin saat ini. Lihat di 2 Samuel 7 ayat 2 tadi, betapa rindunya Daud itu pengen bangun rumah buat Tuhan. Dia merasa tidak nyaman. Aku bisa tidur tenang, enak, tapi Tuhan kok masih di tempat seperti itu. Ya. Dia punya niatan. Eh, dikatakan di 8, 17, 19, datanglah niat dalam hati ayahku Daud hendak membangunkan sebuah rumah akan nama Tuhan Allah Israel. Tapi firman Tuhan kepada Daud, ayahku, bukan engkau yang akan membangun rumah ini. Daud sudah ngumpulin, sudah nyiapkan, sudah mendesain, sudah mikir, segala macam. Ya. Tapi Tuhan bilang, bukan engkau yang akan bangun. Seperti Daud, pernahkah saudara memiliki keinginan yang dalam sekali untuk berbuat atau berbuat sesuatu yang baik? Yang bangun bait Allah itu kan baik. Sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Tetapi oleh karena satu dan lain hal tidak dapat merealisasikan keinginan tersebut. Pernah nggak? Sudah punya keinginan. Entah itu pelayanan apa, atau mau bangun apa, mau bikin sesuatu yang mulia, yang baik untuk kemuliaan Tuhan, tapi tidak bisa saudara realisasikan oleh karena satu atau lain hal. Apakah saudara pernah dengar dari Tuhan? Kalau tadi Daud kan dengarnya, bukan kamu yang bangun. Tetap bisa terlaksana mimpimu, tapi lewat anakmu. Ya, karena tanganmu penuh darah. Nah, sekarang saudara yang pernah punya keinginan besar dan tidak terlaksana itu, apakah sudah pernah dengar dari Tuhan? Mengapa kok saudara belum bisa merealisasikan kerinduan, desire yang dalam untuk memuliakan Tuhan lewat hal ini? Saya mau bicara tentang Hiram. Ya, saya belum pernah dengar orang khotbah tentang Hiram, tapi saya pelajari menarik ini orang. Hiram ini chief architect of the temple of God. Hiram yang merancang semuanya, dia yang bangun pilarnya, dia bangun ganjanya, dia bangun mahkota di atas pilar, semua karyanya Hiram dan tim. Di zaman itu orang-orang yang pandai mengolah emas menjadi cantik dan wonderful, perak,
bronze itu orang-orang dari Fonesia. Fonesia itu di Tirus sana, di sebelah utaranya Israel. Ya. Bangsa-bangsa lain kalau mau beli kerajinan perak, emas, segala macam berlayar ke Tirus, ya, di bagian utara Sidon, Tirus, segala macam itu orang-orang yang memang turun-temurun ahli mengolah emas, perak, dan segala macam. Jadi untuk memberikan yang terbaik, Salomo milih Hiram dari Tirus ini. Ini orang yang arsiteknya, semua perkakas di dalam bait Allah, dia yang bikin. Ya, semua ukiran emasnya, saya sampaikan kapan hari minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, di tabernakel itu misalnya cuma ada satu meja sajian, Salomo bikin 10, semuanya dari emas gitu ya. Di tabernakel yang kemah biasa dulu cuma ada 1 kaki dian, di bait Allah ada 10 kaki dian, semua diukir oleh Hiram dan timnya ini. Jadi keindahannya itu luar biasa dan arsiteknya adalah Hiram. Nah, kita lihat Hiram ini siapa? Dia dari suku Naftali. Suku Naftali ini biasanya kalau kumpul dengan suku-suku lain minder. Ya. Karena apa? Karena dia ini keturunannya budaknya si Rachel. Ya, namanya Bilha. Ya, Bilha itu nurunkan Naftali. Kemudian waktu Rachelnya itu sudah mati, bahkan kemudian Bilha itu diperkosa oleh Ruben, ya, anaknya Lea, ditiduri oleh anaknya Lea. Jadi reputasinya nggak terlalu bagus. Jadi keturunan Naftali ini kayak merasa minder kalau berdiri dengan suku-suku yang lain. Nah, mungkin orang-orang seperti Hiram dan yang lain-lain ini merasa mungkin pernah bertanya, kenapa sih Tuhan saya dilahir di suku Naftali? Kenapa saya tidak lahir di sukunya Yehuda? Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya seperti itu, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya tidak lahir di anaknya konglomerat, Bill Gates atau gimana? Ya, itu dialami. Jadi mungkin masa kecilnya banyak pertanyaannya si Hiram ini. Why? Kenapa Naftali? Kenapa Naftali? Ya paling enggak, kalau enggak Yehuda, ya Lewi lah atau apa yang lain. Kenapa Naftali? Ya. Kemudian pada saat dia masih muda, bapaknya yang orang Naftali ini mati. Jadi pertanyaan lagi, Tuhan di mana? Ya, saya enggak beruntung lahir di antara orang Naftali, saya masih kecil, bapaknya mati. Jadi ibunya jadi single mom. Ya, berjuang. Akhirnya untuk cari hidup mereka harus tinggal di negeri asing, tinggal di Fonesia, tinggal di Tirus. Ya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan orang Tirus ini yang adalah ahli ngerjakan perak, emas, tembaga dan segala macam, ilmunya diturunkan semua ke Hiram. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita bertanya-tanya gitu. Ini jalannya kemana hidup saya ini? Sudah lahir di Naftali, bapaknya mati, harus tinggal di tanahnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya second class citizen. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat, semua itu sudah diorchestrated oleh Tuhan. Tanpa dia sadar, ya tanpa kita sadar, tanpa Hiram sadar, sesungguhnya dia sudah berjalan ke arah destininya dia. Untuk suatu saat, dia akan menjadi arsitek daripada bait Allah. Bahkan bangunan-bangunan lain yang paling megah di bumi saat itu. Nah, saudara mungkin tidak tahu, banyak pertanyaan dalam hidupmu, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Kalau sudah di posisinya Hiram, mungkin dia belasan tahun mikir, tidak masuk akal, Tuhan ada di mana, Tuhan tidak adil, dan segala macam. Tapi waktu dia kemudian dipilih oleh Salomo untuk jadi arsitek kepala, membangun bait Allah yang pertama kali, pusat dunia, di mana Allah hadir, baru dia bisa lihat ke belakang, oh iya, semua ini terjadi karena Tuhan maunya, ujung-ujungnya, tidak mungkin dong, Tuhan Salomo menyerahkan pembangunan arsitek bait Allah kepada orang yang bukan
anak Tuhan kan tidak mungkin. Tapi kalau dia anak Tuhan, dia tidak mahir dengan tembaga, emas, dan perak. Jadi pilihannya sudah disiapkan puluhan tahun sebelumnya, ya Hiram. Orang Israel, orang Naftali, tapi menuruni ilmunya orang-orang di Tirus, orang Venesia, yang bisa ngukir emas, membuat pilar dan segala macam dari tembaga, dari perak secara luar biasa. Ya, jadi all along, percaya saudara, mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup saudara. Tapi nanti saudara akan bisa lihat bahwa all along, selama ini, Tuhan sudah menata semuanya untuk season yang berikutnya ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya belajar dari Hiram, supaya tetap stay in the path, tetap di jalan, di jalur Tuhan. Jadi kuncinya menurut saya dari Hiram adalah dua hal. Selalu mengejar hikmat dan selalu menjadi pembelajar ulung. Selalu ingin belajar hal baru, belajar terus. Dikatakan di pasal 7 ayat 14, Hiram itu penuh dengan hikmat. Bayangkan, Salomo itu orang paling berhikmat, tapi dia mengagumi hikmatnya Hiram. Anak yatim yang kemudian punya bapak angkat orang di Tirus ini, berhikmat dikatakan. Pengertiannya luas. Dan pengetahuan atau skill-nya luar biasa, excellent, mahir. Untuk melakukan segala pekerjaan mengenai tembaga. Jadi satu adalah selalu pilih hikmat, selalu kejar hikmat. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. You will sustain. Terus di jalurnya Tuhan kalau terus belajar. Dia datang kepada Raja Salomo lalu mengerjakan segala pekerjaannya. Jadi sesungguhnya ya banyak orang tidak kenal arsitek yang bangun bait Allah pertama bukan Salomo arsiteknya. Ya, yang membuat bangunan ini mahal dan indah dan terkenal di seluruh bangsa-bangsa waktu itu Hiram. Mungkin kalau lihat masa lalunya kita tidak akan pilih dia. Tapi masa lalunya dipersiapkan Tuhan. Demikian dengan saudara juga. Mungkin masa lalu saudara dan masa lalu saya, kalau dilihat di resume, membuat kita merasa kita tidak layak mengerjakan apa yang Tuhan akan percayakan pada kita. Tapi justru itu, ya, lewat semua kekurangan, kelemahan yang ada, Tuhan orkestrasikan semuanya supaya kita menjadi arsitek kepala pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan apa? Itu Tuhan dengan saudara.